Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama akan merenungkan firman Tuhan di hari yang indah. Dan biarlah saudara-saudara, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita semua dan terang di jalan hidup kita, sehingga kita menghadapi hidup di depan kita tidak dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dalam satu iman, keyakinan bahwa masa depan kita sungguh ada, baik adanya, penuh damai sejahtera, dan itu adalah masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang memberkati kami. Roh Kudus diberikan adalah memberikan kami hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan aku percaya demi nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap yang mendengar, bahkan yang belum percaya mendengar. Roh Kudus melahirkan baru dan membuat menjadi percaya, memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada pada Hakim-Hakim pasal yang kelima. Nah, Hakim-Hakim pasal yang kelima ini adalah nyanyian daripada Deborah, ya, dan Barak. Nah, kalau saudara mendengarkan lagu yang sedang saya putar ini, tentunya akan menimbulkan satu keinginan untuk bergoyang, bergerak, saudara-saudara, ya, keinginan kita untuk rasanya ada satu sukacita tersendiri yang terjadi, ada satu kegembiraan di dalam diri kita yang terjadi, saudara, ketika kita mendengar lagu. Nah, bagaimana kalau kita menyanyikannya, saudara-saudara, ya, mengikuti lagu itu? Tentunya akan bertambah semakin sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nah, di sini saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita menyanyikannya, saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi di dalam setiap diri kita ini. Ada sesuatu yang bergerak di dalam diri kita, saudara-saudara. Mengapa menjadi kita bergoyang? Kita bergerak, lalu kemudian ada pancaran dari dalam hati kita yang mulai menimbulkan rasa tenang, rasa senang, gembira, saudara-saudara, ketika kita menyanyi. Ya. Walaupun saudara-saudara seringkali kita dalam tekanan-tekanan, ya, mungkin kita sedang di dalam keadaan yang tidak enak badan, ya, kadang-kadang lagi sedang tidak enak perasaan-perasaan, lagi nggak mood, kata orang, saudara. Tapi ketika kita mengangkat sebuah lagu, saudara, pujian, apalagi itu memang adalah satu lagu yang memiliki unsur ilahi, saudara-saudara, rohani, saudara, dan lagu itu juga tepat dengan situasi kita, itu membawa satu perasaan yang kemudian awalnya mungkin kita tersentuh, terharu, lalu kemudian saudara kita merasakan ada satu sukacita, kelepasan mulai perlahan-lahan terpancar dari dalam hati kita. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, inilah kekuatan dan inilah kuasa yang terkandung di dalam sebuah lagu pujian yang kita naikkan. Ya, ketika kita menyanyikannya, saudara, maka didengar oleh telinga kita dan merangsang pikiran-pikiran atau otak kita, saudara-saudara, untuk kemudian menghasilkan satu zat dari dalam diri kita. Sebenarnya itu ada dalam diri kita yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita gembira,
yang kemudian saudara membuat seluruh tubuh kita ini meresponi dengan rasa yang senang, sehingga tubuh kita mungkin kita tidak lihat, tetapi di dalamnya terjadi satu kegerakan. Ya, mungkin kita katakan saudara, kalau di dunia rohani ada KKR terjadi di dalam, ada kebangunan rohani terjadi di antara sel-sel tubuh kita. Maka tidak salah ketika penulis Amsal berkata, saudara-saudara, Amsal 17:20 berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, artinya ketika hati itu bergembira, saudara-saudara, ada menyanyikan, memuji Tuhan, maka kuasa daripada Tuhan itu bekerja, dan terjadilah sesuatu di dalam tubuh seseorang itu, di mana sel-sel seluruh keberadaan organ tubuhnya, ya mungkin ini lucu, tapi saudara, saya yakin terjadi satu kegerakan rohani di sana. Ada KKR, kebangunan, ada ibadah kebangunan rohani di dalam unsur-unsur tubuh kita, dalam seluruh sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ tubuh kita terjadi, saudara-saudara, kegembiraan, sehingga segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan itu kemudian saudara-saudara terlempar semua keluar. Ya, sehingga terjadilah mujizat-mujizat, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada kelepasan, saudara-saudara, yang terjadi di dalam tubuh seseorang. Inilah kuasa, saudara-saudara, di dalam sebuah pujian kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat pujian, sepertinya Tuhan yang kita puji. Oh, sepertinya Tuhan yang kita berikan sorak-sorai. Tetapi tahukah saudara, bahwa Tuhan tidak butuh pujian. Tuhan tidak butuh semua itu. Dia sempurna di dalam segala hal dan tidak membutuhkan apapun, saudara-saudara. Tetapi dia tahu ketika kita melakukan itu, kuasanya melingkupi hidup kita, saudara. Kuasanya berkarya menaungi hidup kita. Karena apa? Kita sedang membuka diri kepada kuasa itu, saudara. Dan apa yang terjadi kalau kuasa Tuhan turun atas kita? Wow, tentunya segala perkara yang ajaib, segala perkara yang dahsyat terjadi, saudara-saudara. Karena itu apapun situasi dan keadaan kita, ayo kita angkat pujian, kita angkat syukur, bersyukur kepada Tuhan, saudara. Di sini, saudara, setelah Deborah dan Barak memenangkan peperangan, saudara, maka menjadi sebuah alasan untuk memuji Tuhan. Apakah kita di dalam keadaan yang sepertinya kita baru memenangkan sesuatu peperangan rohani, saudara, kita perlu bersyukur dan memuji Tuhan. Tetapi juga dalam keadaan-keadaan saudara kita masih sementara berperang, artinya bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, itu pun saudara kita perlu mengangkat puji-pujian, karena di dalamnya kuasa Tuhan bekerja, berkarya secara ajaib. Dan saudara-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang memang layak satu-satunya untuk kita bersyukur, kita beri pujian, kita berikan segala yang terbaik, saudara-saudara, dalam hidup kita, perkataan, sembah, sujud kita, karena Dia Allah kita yang telah menyelamatkan kita di dalam anugerahnya yang besar oleh Yesus. Deborah berkata begini, pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah kita. Tuhan, ketika engkau bergerak di Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Dia memuji Tuhan, dia membesarkan Tuhan yang berkarya dalam pergumulan yang mereka hadapi bangsa Israel. Tuhan bekerja secara dahsyat, saudara, menggunakan segala hal, termasuk alam semesta yang adalah ciptaannya. Dia pakai, saudara, untuk memberikan bantuan ke dalam kehidupan daripada umatnya. Nah, kalau kita baca keseluruhan, ternyata bukan hal-hal yang enak saja yang dihadapi oleh Deborah, saudara-saudara. Tetapi ada juga suku-suku Israel yang ada malas berperang. Ada suku-suku Israel tidak ingin membantu, saudara-saudara. Nah, kadang-kala dalam hidup kan begitu, di pekerjaan kah, di rumah kah, di dalam tugas dimanapun, di dalam pelayanan, saudara-saudara. Kadang kita merasa, aduh kok tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, kok saya sendirian, kok begini, kok begitu. Hal-hal yang sepertinya negatif semua terjadi.
Tapi saudara, itu bukan alasan untuk kita tidak memberi pujian. Justru itu saudara-saudara, maka Deborah tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Ini nilai saudara-saudara. Kita melihat rasul-rasul, kalau kita baca di dalam surat perjanjian baru saudara-saudara, seperti misalkan Rasul Paulus, seorang yang penuh penderitaan dalam pelayanannya, di penjara lah, dicambuk lah, karam kapal lah, dirampok di jalan. Pernah saudara dikira sudah mati karena dilempari, lalu kemudian dia bangkit kembali dan pergi beritakan. Jadi saya bayangkan Rasul Paulus itu penderita yang luar biasa saudara. Banyak luka pada tubuhnya. Dia katakan, saya punya terlalu banyak saksi di tubuh saya ini bahwa karena Injil saudara dia menderita. Tetapi saudara, dia menulis surat-surat yang berkata, bersukacitalah, bergembiralah, bersyukurlah dari dalam penjara di tengah penderitaan. Wow. Dan bahkan dalam 1 Tesalonika 5 yang sangat terkenal itu saudara-saudara, kepada jemaat di Tesalonika, ya, dia berkata di dalam ayat yang ke-18, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Adalah kehendak Allah dicari-cari orang dalam hidup ini. Atas hidupnya apa sih? Saya beritahu saudara, Rasul Paulus sudah menulis kehendak Allah dalam hidupmu, bersyukur dalam segala situasi. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan ada bersamamu, tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu menyertai engkau. Dia selalu pasti menolong engkau, sadar atau tidak dia ada. Dia tinggal dalam engkau. Engkau adalah rumahnya saudara-saudara. Dialah penyembuhmu, dialah penolongmu di saat-saat engkau butuh. Engkau mungkin tidak merasa, tidak melihatnya, tetapi kelepasan-kelepasan yang kau alami selama ini, segala hal di mana engkau mengalami kelepasan, kelegaan, kesukacitaan selama ini yang kau hadapi saudara, itu semua adalah karyanya di dalam diri saudara. Karena itu bersyukurlah senantiasa. Kepada jemaat Filipi dia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena kedatangannya sudah dekat. Udah nggak ada waktu lagi saudara untuk kita mau bermusuh-musuhan, untuk kita mau membenci. Nggak ada waktu saudara-saudara untuk kita mau ngurusin kebencian, sakit hati, kepahitan. Itu kebodohan, itu tipuan iblis semua. Tidak ada waktu. Ini waktu kita saudara untuk terus memupuk kebaikan dalam hidup, mengerjakan yang terbaik, karena Allah sudah memberi kebaikannya, Allah sudah memberi keselamatannya dalam kehidupan kita saudara-saudara. Allah sudah memastikan kita adalah warga kerajaan sorga yang sedang berada di bumi sebagai duta besarnya Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Allah ada pada saudara karena Allah ada di dalam engkau. Roh Kudusnya ada padamu. Jangan biarkan dan jangan izinkan, dan itu adalah saudara-saudara, kesadaran saudara bahwa saudara bukanlah seorang pembenci, saudara bukanlah seorang yang punya kepahitan lagi, saudara bukanlah orang yang tersinggung lagi, yang marah kalau dibully apapun saudara. Saudara punya kuasa pengampunan yang sangat besar karena Allah ada di dalammu. Kuasa pengampunan Allah ada padamu. Kebaikan Allah, dia sudah dekat saudara-saudara. Tidak ada tempat bagi kepahitan, tidak ada tempat bagi sakit hati, tersinggung, amarah. Yang ada tempat di dalam diri kita adalah kasih. Allah di dalam kita adalah kasih. Allah kasih itu berkarya, bergerak melalui saudara-saudara dan saya. Karena itu saudara bergembiralah. Di sini Deborah dalam semua keadaan dia memuji Tuhan. Dia bilang, ya, semua alam semesta ikut dipakai Tuhan menolong. Tentara Ser yang begitu kuat habis. Walaupun ada suku Ruben, suku yang paling tua saudara-saudara di antara bersaudara itu tidak mau ikut perang, ada Naftali dan yang lain-lainnya masih duduk-duduk saja, tidak jadi masalah. Dia tetap memuji, menyembah Tuhan. Dan kemenangan diraih oleh Deborah dan Barak secara luar biasa. Bahkan mengangkat derajat seorang perempuan yang bernama Yael mendapat kehormatan dalam perang itu saudara. Wah, luar biasa saudara-saudara. Karena itu layaklah kita memuji. Hidup yang kita miliki adalah anugerah saudara. Tidak layak buat kita untuk mengeluh. Yang ada buat kita sebagai bait Allah, di mana roh Allah ada dalam kita. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang saudara. Maka layaklah bagi kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Kalau engkau terus bersyukur dalam segala keadaan, memuji Allah untuk semua itu saudara, artinya
Engkau tidak menuduh Allah melakukan hal yang tidak baik dalam hidupmu, tetapi justru menyerahkan saudara-saudara di dalam kuasa Allah untuk menyelesaikannya bagi kita semua. Bagi saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, bersyukur, puji Tuhan, sembah Dia saudara. Engkau melihat bahwa kuasanya selalu bekerja dalam kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua saudara-saudara. Dan hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan, dan penuh dengan kegembiraan. Kebahagiaan itu saudara sudah ada dalam diri saudara, ada di dalam sukacita ada dalam diri saudara, damai sudah penuh di dalam diri saudara, kasih melimpah dalam diri saudara. Tetapi kalau saudara tidak sadar akan hari itu tidak pernah bekerja dalam hidupmu. Karena itu yang perlu saudara lakukan adalah memuji-muji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, menyembah Dia, bersyukur kepadanya senantiasa. Dalam puji-pujianmu itu adalah sebuah doa juga kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa kehidupan saudara sebagai pemuji dan penyembah Allah. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan kami ucapkan. Apapun yang dihadapi anak-anakmu hari-hari ini Tuhan, biarlah pujian syukur hanya kepadamu. Karena Engkau Allah mengatasi segala situasi, mengatasi segala keadaan, yang tidak pernah membiarkan dan tak pernah meninggalkan anak-anakmu sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu sempurna, kasih setiamu sempurna dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teruslah dalam syukurmu, puji-pujianmu, sukacitamu kepada Tuhan. Kesembuhan itu bagian milikmu, kelepasan, pemulihan, restorasi di seluruh hidupmu saudara-saudara. Tuhan kerjakan ketika engkau terus bersyukur memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.